DNA dia itu rantai atau untaian tunggal atau strukturnya itu sendiri, gitu ya, tunggal. Kemudian yang untuk pasangan basanya, perhatikan untuk purin dan pirimidin. Lagi-lagi purin dan pirimidin yang kita pahami bahwa purin itu komponennya ada adenin, pirimidin ada sitosin sama timin. Itu yang untuk DNA. Kalau RNA dia adenin guanin purinnya, pirimidinnya sitosin sama urasil. Jadi kalau kita pasangkan, maka adenin itu nanti ketemu sama timin untuk di DNA, guanin ketemu sama sitosin. Itu DNA. Namun, kalau di RNA, guanin sama, tetap berpasangan sama sitosin, namun adeninnya dia berpasangan sama urasil. Gitu ya, aman untuk ini ya. Jadi jangan sampai ada lagi yang salah tuh, jangan sampai ada kuis dadakan. Tolong sebutkan komponen penyusun daripada DNA, khususnya untuk basa nitrogennya kalian sudah bisa ya sebutkan, termasuk pasangan basa-basa nitrogennya. Selanjutnya kita bahas terkait masalah kromosom. Nanti ini kalau kita berbicara masalah kromosom, dia ini adalah penyatuan daripada gen. Nanti DNA sama RNA tadi itu kan bersatu membentuk yang namanya gen. Nah, untaian kumpulan dari beberapa gen ini nanti akan membentuknya kromosom gitu ya. Terus, kromosom ini tersusun dari apa saja? Dua unsur sama protein, itu ya. Protein yang mana dimaksud di sini adalah protein histon yang berperan melindungi DNA dari kerusakan terutama pada saat pembelahan sel, gitu ya. Nah, kenapa si protein ini melindungi DNA dari kerusakan pada saat pembelahan sel? Karena biasanya pada saat proses pembelahan sel banyak sekali aktivitas yang terjadi, entah ibaratnya entah dari faktor luar atau faktor dalam, sehingga terkadang di proses pembelahan sel itu banyak banyak keanehan-keanehan yang terjadi atau yang terbentuk akibat itu tadi. Nah, pembacaan kode-kode genetik atau tadi pasangan daripada basa-basa nitrogen itu tadi. Jadi kenapa si protein ini tadi itu tugasnya, dia membantu atau melindungi si DNA itu tadi dari kerusakan. Kemudian kalau perlu perhatikan lagi yang kalian amati dan kalian ingat-ingat bahwa untuk jumlah kromosom kita itu kurang lebih sel somatis mempunyai 2 set kromosom. Kita itu memiliki yang namanya sel somatik sama sel kelamin, yang mana ini yang kita bilangkan gamet ya. Nah, ini semua jumlahnya yang ada di dalam tubuh kita itu berbeda. Jadi kalau untuk yang di sel yang kromosom yang ada di dalam tubuh kita, misalnya selain di gamet, 2 set kromosom. Itu 2 set kromosom. Yang mana itu diambil dari 1 set pejantannya, atau dari jantan atau dari laki-laki, kemudian 1 set dari betina atau perempuan gitu ya. Nah, beda posisinya kalau itu kita berbicara masalah sel kelamin. Dia ini hanya memiliki 1 set kromosom saja. Dan sifatnya dia haploid. Kalau yang di sel somatis ibaratnya kayak di tubuh kita, itu sifatnya dia diploid karena dia masih double gitu ya. Ibaratnya 2 set. Dia itu hanya terdiri dari 2 set, yang mana kita dapatkan dari si pejantan dan yang satunya lagi kita dapatkan dari si betina atau dari bapak sama ibunya kita. Jadi masing-masing 1 set kromosom dari pihak laki-laki dan 1 set dari
perempuannya, gitu ya. Nah, kalau kita bahas lagi masalah kromosom ini, tentu yang kalian ingat ada istilah-istilah. Mulai dari genom, gen, termasuk autosom ya. Jadi kalau genom itu satu set kromosom yang sifatnya haploid, yang seperti yang saya mau bilangkan, itu pada sel kelamin, kita bisa bilang itu genom. Kemudian kalau kita bicara hanya gen saja, berarti kita berbicara masalah suatu unit molekul DNA atau RNA yang membawa informasi mengenai urutan asam amino ke keturunan selanjutnya ini ya, ibaratnya dari si induk ke keturunan selanjutnya. Itu informasi yang diturunkan dari si induk ke keturunan selanjutnya, gitu ya. Itu yang kita bilangkan gen. Atau unit DNA yang membawa informasi mengenai urutan asam amino dalam satu tubuh tersebut juga bisa kita bahasakan seperti itu, sehingga apa? Nanti semua itu akan membentuk protein-protein itu tadi akan membaca dan akan terbentuk dalam tubuh si seorang. Kemudian yang kita bilangkan asom itu berarti semua kromosom selain kromosom kelamin. Jadi semua sel ibarat gini, kromosom-kromosom yang ada di sel somatis itu kita bilangkan autosom. Karena sel kelamin bukan kita mau bahasakan itu. Ya, sel kelamin tetap sel kelamin aja. Nah, kita masuk di sintesis atau replikasi DNA atau sintesis DNA. Kalau kita bahas masalah replika DNA, yang diingat-ingat replika DNA ini apa sih? Ya, walaupun sebenarnya sudah ada gambarnya ini, dia selalunya double helix. Ini perlu diperhatikan bahwa kalau kita berbicara masalah replika DNA, kita berbicara masalah proses penggandaan rantai polinukleotida. Kemudian kenapa ini sintesis DNA sangat penting? Karena apa? Agar informasi tadi itu, informasi genetik dari si induk secara tepat dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Ibaratnya secara tepat ya. Makanya ada replika DNA. Lanjut dari itu, model replika DNA ini kurang lebih ada 3. Mulai dari semi konservatif, konservatif sama dispersif. Seperti yang saya tampilkan ini. Kebaca ya di situ, kelihatan ya. Itu yang mulai dari konservatif sama semi konservatif. Nah, yang kalian ingat-ingat di situ apa bedanya sih? Model replika DNA ini ada yang semi, ada yang konservatif sama dispersif. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa informasi yang dari si induk kalau untuk kita berbicara masalah dispersif itu terfragmen gitu ya. Informasinya itu terpotong-potong. Jadi diturunkannya itu tidak secara mentah-mentah gitu ya. Jadi terpotong-potong maksudnya informasi yang dari si induk itu tadi, satu untaian itu tadi, sehingga menghasilkan 2 untaian untuk dari si induk, itu sebagian ya informasinya itu diturunkan ke si keturunan berikutnya itu mulai dari induknya kemudian keturunan selanjutnya. Induknya ke keturunan selanjutnya. Ibaratnya kayak macam informasinya itu kepotong-potong. Jadi tidak langsung serta-merta begitu. Itu ya. Jadi ada kayak macam terfragmen bahasanya kayak gitu. Jadi informasinya itu dari si induknya kemudian ke keturunan selanjutnya, dari induknya lagi kemudian keturunan selanjutnya lagi kayak gitu. Jadi informasinya kepotong-kepotong. Nah, itu kalau bentuk replika yang secara dispersif. Kemudian kalau yang bagaimana konservatif? Nah, kalau konservatif ya, replika konservatif itu perhatikan bahwa informasi yang diturunkan dari si induk itu langsung diturunkan. Ibaratnya tidak ada dispersif kan kepotong-kepotong gitu ya. Tapi kalau yang konservatif dia langsung diturunkan begitu saja.
informasi yang diturunkan dari si induknya itu langsung diterima, kemudian nanti akan membentuk lagi replikan yang baru. Beda posisinya dengan semi konservatif. Jadi satu untaiannya saja yang diturunkan, tidak semuanya. Jadi satu untaian yang diturunkan, kemudian nanti akan membentuk replikan baru, satu untaiannya lagi nanti akan membentuk replikan baru. Jadi nanti hasilnya kalau kita perhatikan bahwa di semi konservatif itu ada satu untaian yang diturunkan langsung dari induknya, kemudian satu untaiannya lagi untuk keturunan selanjutnya, berikutnya gitu ya informasinya. Jadi hasil replikaannya itu tadi, informasi yang diturunkan dari si induk itu hanya beberapa gitu ya, ibaratnya hanya sebagian gitu. Beda posisinya yang konservatif. Konservatif seutuhnya. Kalau dispersif replikan yang ibaratnya informasi yang diturunkan itu kepotong-kepotong, ibaratnya terfragmen-fragmen gitu ya, tidak utuh. Nah, itu bentuk-bentuk daripada atau model-model replika DNA, replikasi DNA gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme dasar daripada replika DNA ini perhatikan mulai dari proses pemisahan atau kita bilangkan denaturasi untaian DNA dari si induk gitu ya, dimulai pada titik awal. Nanti kalian kalau kita bercerita seperti ini, tentu bayangannya kalian seperti kayak kita macam membuka resleting gitu loh. Dari satu, nanti kalau pas kita buka nanti akan membentuk dua untaian. Tuh. Atau buka resnya apa? Jaket kah? Atau resnya tas? Dari yang satu, dari baratnya macam satu untaian ya, ibaratnya masih tertutup. Pas kita buka nanti akan membentuk dua untaiannya. Kayak gitu. Jadi mulai dari proses pemisahan atau denaturasi untaian DNA si induk dimulai pada titik awal ya, titik atau origin, kemudian dilanjutkan proses pengawalan, inisiasi mulai dari sintesis DNA tadi, kemudian ini dia mulai dari pengawalan ini dia menginisiasi atau kita bisa bahasakan inisiasi sintesis DNA ini mulai dari proses pembacaan gitu ya, ibaratnya kayak sudah mau membaca. Apa yang dibaca? Pasangan basa nitrogen itu tadi gitu ya. Jadi pas yang dia mau baca ya nanti kalian masih sistem codon dan start codon dan stop codon kan dulu waktu masih SMA. Ibaratnya pas di pembacaan pertama nanti dia akan berikatan sama basa-basa mulai dari start codon dulu. Itu kan nanti akan dia baca kembali kan pasangan basa nitrogennya. Kemudian nah itu mulai dari pengawalan itu tadi. Dia akan mulai membaca siapa sih pasangan-pasangannya saya. Kemudian setelah itu dia melakukan pemanjangan hasil dari pembacaan kode genetik itu yang mulai dari basa-basa nitrogennya, purin sama pirimidinnya pemanjangan atau kita bahasakan polimerisasi untai DNA gitu ya. Lanjut dari itu kan setiap dia dapat pasangannya tiga basa nitrogen itu tadi itu akan difragmen atau kita bahasakan dengan ligasi gitu ya, akan masuk di ligasi fragmen-fragmen DNA yang nanti disintesis ini secara lambat gitu ya. Ibaratnya nanti akan membentuk, kalau sudah membaca tripletnya itu tadi 3 pasang basa nitrogen akan diligasi atau terfragmen. Nah, ini nanti yang hasil ligasian itu tadi nanti akan kembali ke terminasi. Ini pengakhiran ya. Yang hasil daripada tiga triplet hasil daripada sintesis DNA ini nanti akan di over atau dibawa ke sintesis protein gitu ya. Sintesis selanjutnya. Nah, mereka ini nanti siapa yang mengawalinya? Mengawalnya mereka adalah tugasnya daripada RNA. Karena kalau seandainya sudah masuk di sintesis protein, DNA sudah tidak berperan, sintesis DNA berhenti, hasilnya saja yang diambil, itu masuk ke sintesis protein. Itu tugasnya lagi dari si RNA. Yang mana kita ketahui, RNA tadi itu sudah kita pahami ya, ada kurang lebih kita bahasakan itu 3 bersaudara. Mulai
bersaudara, beda-beda posisinya, beda-beda kerjanya, dan masing-masing bekerjanya pada titik-titik tertentu. Yang mana, namun, lagi-lagi mereka bekerja sama dalam hal apa? Dalam hal sintesis protein itu sendiri. Nah, ini namun sebelum kita masuk ke sintesis protein, komponen penting dalam replikasi DNA itu yang perlu kita perhatikan, mulai dari DNA cetakan. Nah, walaupun kalian di Ilkom gitu ya, tetap kalian perlu perhatikan yang ini, karena ini juga yang paling nggak kalian tahu kenapa kita seperti ini. Oh, itu ternyata ada hasil kerja daripada DNA sama RNA yang ada dalam tubuh kita, gitu ya. Lihat, perhatikan semuanya, tubuh kita komplit, tidak ada kurangnya sedikit pun. Itu kita syukuri hasil daripada kerja daripada materi genetik ini sendiri, gitu ya. Yang mana semuanya ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yang harus kita perhatikan mereka di bawah mikroskop, tentu dengan alat bantunya, gitu ya. Nah, kerjanya mereka pun ini sangat-sangat terperinci, detail, dan boleh dibilangkan tidak pernah mengalami yang namanya kesalahan, gitu ya. Kecuali ada campur tangan daripada faktor luar, yang mana itu faktor luar berarti dari si induknya atau si tubuh orang tersebut, gitu ya, yang beraktivitasnya boleh dibilang aktivitas lebih, ibaratnya yang tidak diperlukan, namun melakukan sesuatu yang boleh dibilang tidak seharusnya, kayak gitu ya. Sehingga biasanya itu pada saat proses penerjemahan, proses pembacaan kode-kode genetik itu tadi, yang mana di proses pembelahan sel, kita kembali ke situ, itu bermasalah, gitu ya. Sehingga protein nanti yang terbentuk juga bermasalah. Hasil yang dibentuk juga pun tidak maksimal, gitu ya. Sehingga banyak kita melihat banyak di sekeliling kita yang mengalami keanehan-keanehan dalam tubuhnya, gitu ya. Oke, yang perlu diperhatikan. Oke, kita kembali ke slide. Nah, komponen penting dalam replika. Tentu replika yang dimaksud di sini adalah replikasi DNA. Ada yang namanya DNA cetakan. Jadi kita membuat itu tadi ya, yang seperti ini yang saya bilangkan. Replika, ini model-model replika ya, ibaratnya hasilnya ini itu yang dibilangkan DNA cetakan, ibaratnya hasil produk dari replikaan, gitu. Yang kita bilangkan DNA cetakan. Jadi molekul DNA atau RNA yang akan direplika. Yang kita mau mereplika ini ya, ibaratnya bukan tadi tuh hasil ya, bukan. Maksudnya yang mau kita replika misalnya dari si indukan. Nah, yang seperti biasanya. Induknya ini yang kita mau bilangkan DNA cetakannya. Nanti hasilnya adalah dari cetakan nanti ke hasil yang barunya, gitu ya.
kalau yang dibilangkan DNA cetakan tadi itu ya ibaratnya DNA si induk gitu ya, yang kita mau replika. Kemudian itu apa yang tadi apa yang disebutnya misalnya itu dari si indukannya. protein Kemudian monomer DNA. Ada lagi yang kita bisa bahasakan itu monomer DNA yang mana kalau di monomer ini terdiri dari basa nitrogen, kemudian gula deoksiribosa sama gugus fosfatnya. Ini kita bahasakan monomernya. Kemudian ada lagi yang namanya enzim DNA polimerase, enzim primase, enzim helikase, protein single strand binding protein atau SSB, enzim DNA ligase sama primer. Nah, mereka semua ini yang membantu dalam proses replika atau replikasi DNA, gitu ya. Nah, mereka semua ini punya tugasnya masing-masing. Enzim DNA polimerase dia berperan dalam hal mengkatalisis polimerisasi untaian DNA. Kalau primase, tentu yang dia mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replika DNA. Ini bahasa biologi ya. Namun ibaratnya kita mengkatalisis, kita membuka ikatan untaian DNA itu bisa ya bisa paham ya kira-kira ya, yang menstabilkan untaian DNA itu ya, itu bagiannya si ligase dan helikase itu pekerjaannya. Nah, seperti yang saya ambilkan atau slide-nya ini kayak macam resleting baju ya, ibaratnya dari yang pertama nanti pas dari yang tertutup ya, kemudian pas kita membuka nanti akan jadi dua untaian yang seperti ini. Proses di mana replika DNA sedang berlangsung. Kemudian nanti akan di untaian yang pertama ini tadi akan membentuk suatu untaian tunggal gitu ya, untaian tunggal ini nanti untaian tunggal ya nggak tahu lah. Tadi terganggu ya, ada yang nelpon. Apa yang tadi itu? Baik, sekarang terhubung Bu. Oke, suara saya kalian bisa mendengarkan kembali? Baik. Aduh, begini kalau kuliah di kampus di banyak sekali TTBG-nya. Nah, kembali ke replika DNA gitu ya. Replika DNA. Nah, dari proses denaturasi sampai pengakhiran itu tadi seperti yang saya analogikan itu kayak macam kita membuka resleting baju gitu ya, atau jaket, tas dan lain sebagainya. Jadi mulai dari ibaratnya kayak macam satu untaian, kemudian nanti akan membentuk dua untaian, itu proses replika DNA gitu ya. Nah, kemudian nanti akan
terus bersiklus seperti itu. Kalau kita tutup kembali, nah itu kan nanti sudah masuk di proses sintesis DNA. Kalau seandainya tinggal satu, berarti kan RNA sudah yang bekerja gitu ya. Kalau seandainya sudah cuma satu untaian saja, berarti itu kan RNA. Nah, proses sintesis protein yang bekerja. Namun kalau pas setelah itu lagi membuka lagi, berarti proses replika DNA kembali gitu ya. Nah, itu semuanya proses menutup dan tertutupnya itu tadi yang kita membahas proses pembentukan atau membentuk atau menjadikan satu gitu ya, dalam artian gen itu sendiri, yang mana nantinya dari gabungan beberapa gen ini nanti akan membentuk yang namanya kromosom. Nah, ini kembali ke sintesis protein. Kalau seandainya tadi kita sudah amankan di sintesis DNA, kita masuk di sintesis protein. Hasil dari sintesis DNA tadi itu nanti akan dibawa oleh mRNA gitu ya. Dia ini kan pesan. Jadi apa-apa yang hasil daripada sintesis daripada DNA itu tadi dioper atau dibawa ke sintesis selanjutnya, yang mana kita bisa bahasakan sintesis protein. Nah, di sintesis protein ada dua kejadian utama ya yang harus kita lakukan, yaitu proses transkripsi sama translasi. Jadi di proses replika DNA itu tadi kan dia hanya mereplika saja, dia memperbanyak saja gitu ya. Belum namanya ditranskrip, belum ditranslasi, belum diterjemahkan. Apa sih sebenarnya hasil daripada penggandaan atau pereplikaan daripada DNA itu tadi? Ibaratnya informasi yang diturunkan ke keturunan selanjutnya itu hasil replikaannya, cetakannya itu berupa apa? Jadi ibaratnya itu semua informasinya nanti akan dibaca pada saat proses sintesis protein atau pembentukan protein itu sendiri gitu ya. Dengan bantuannya siapa? Dan tentu bantuannya oleh si mRNA. Nah, karena kita pahami RNA itu tadi kurang lebih ada 3 gitu ya, mRNA, tRNA, sama rRNA. Itu yang harus perlu kita ingat-ingat gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Protein ini tadi yang saya bahasakan tadi itu ada 2 mekanismenya gitu ya, atau proses utama, mulai dari transkripsi. Apa yang mau ditranskrip atau apa sih sebenarnya transkripsi itu gitu, atau proses apa sih transkripsi itu? Bahwa kalau sintesis protein tadi itu yang kita amankan adalah transkripsi sama translasi. Nah, transkripsi itu sendiri proses transfer informasi genetik dari ruas DNA ke molekul RNA, atau hasil replikaan daripada DNA, hasil pembentukan DNA itu tadi nanti ditransfer ke RNA itu tadi. Nah, karena nanti akan diproses selanjutnya untuk membentuk yang namanya untuk membentuk atau untuk ibaratnya mau ke proses selanjutnya yang mana sintesis protein itu sendiri, untuk protein itu sendiri gitu ya. Kemudian lanjut dari itu translasi. Nah, apa sih sebenarnya translasi? Nah, translasi ini adalah proses penerjemahan rangkaian kode mRNA, rangkaian asam amino. Kalau sudah dibentuk seperti ini, kalau sudah diterjemahkan, sudah dibaca oleh si RNA, nanti kemudian akan ibaratnya kayak macam kita sudah bisa menjustify, kita sudah bisa menentukan kamu sudah terbentuk proteinnya atau polipeptidanya, berarti kita bisa kumpulkan ya. Tugasnya ibaratnya kayak protein yang ini dia tugasnya untuk membentuk yang atau tugasnya protein yang ini untuk membentuk atau yang ini untuk membentuk kelingnya misalnya gitu ya. Jadi kalau sudah
mencet kembali sendiri. Dapat mana tadi materinya? Di proses yang kecil, rasain gitu ya. Suara yang paling tadi Nanti kok tanya nih, foto tanya. Nih, siapa yang tidak isi? Kalau begini belum tidak isi semua ini. Mereka tidak mengisi pembimbingan. Siapa pembimbingannya? Coba isi kembali lagi tuh, Pak Amir sama Pak Nas. Sabarna iklan. Bilang, yang membimbing tidak mengisi pembimbingannya. halo Bele Oke, kita lanjut lagi. Semoga kalian tidak terganggu dengan iklan. Masih aktif semua? Iya, Bu. Masih Riana dan lainnya? Masih, Bu. Aman, Ji? Masih, Bu. Masih, Bu. Ayo. Apa slide-nya, Bu? Kita sampai jam berapa, Kak? Ini juga tidak terganti, nih. Terganti Ji slide-nya. Terganti, Karena Bu. kita masuk Ganti. di tes Terganti, Bu. Ya, Bu. Terganti, Bu. karena laptopnya sudah mau lowbat. Dan sampai tiba-tiba saya tidak bisa menjelaskan dan melihat kalian semua. Sabar ya, ada iklan kembali nih. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi dengan NIM S1G12097. Bisa mempertanyakan tentang tadi kan dia menjelaskan tentang RNA dan DNA dan di mana apabila seperti yang dikatakan sama Bu dosen tadi itu kan apabila kelebihan RNA ataupun DNA maka bentuk tubuh suatu individu tersebut tidak baik, artinya dalam artian bahwa dia akan cacat ataupun ya dia akan cacat. Nah, dari hal tersebut bagaimana cara DNA ini maksudnya standar normal
masalah transkripsi, kita berbicara kayak selalu kayak presiden untuk teman-temannya si RNA itu tadi. RNA itu kita udara mulai dari mRNA, bisa kita bilangkan senjata transfer RNA atau tRNA, ribosomal RNA atau R. Mereka ini walaupun sebenarnya bekerja sama dalam hal pembentukan protein, bisa kita pasang itu yang terlibat langsung dalam sintesis. Mereka semua ini memiliki tersendiri, ibaratnya fungsinya. Ya. Kita pahami bahwa kalau si mRNA dia menyalin kode genetik pada DNA yang pada proses selanjutnya, misalnya saat translasi, itu akan nanti diterjemahkan menjadi urutan asam amino penyusun protein. Itu sih tugasnya. Kemudian kalau si tRNA, dia ini yang dalam hal membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein itu sendiri. Nanti itu masuk di proses translasi si tRNA. Nah, kemudian terus kalau RNA apa tugasnya? Nah, kalau dia langsung karena dia memang dia stay itu di ribosom, jadi ini rRNA yang digunakan untuk menyusun ribosom itu sendiri. Ini kalau sudah diterjemahkan semuanya, ini gambar DNA itu sudah transfer ke sintesis protein ini di badan. Nah, tugas kami ini si RNA semua dalam apa sampai ke ribosom itu sendiri karena emang dia posisinya di luar. Ibaratnya karena dia mau menyusun si ribosom ini. Jadi nih, sudah nih. Nanti pertama kita aja. Sudah? Iya, masuk. Ya, bunuh. Terpotong lagi. Sorry ya. Jadi pada intinya adalah walaupun mereka bekerja sama dalam di sintesis protein, namun perannya berbeda gitu ya antara yang satu sama yang ya. Dari itu kemudian mekanismenya atau komponen utama yang terlibat dalam proses transkripsi, karena tadi kita bahas dulu sedikit masalah mulai dari cetakannya yang akan nanti ditranskrip, kemudian enzim yang berperan. Ini adalah enzim RNA polimerase yang faktor transkripsi, kurang lebih ada protein-protein yang mengarahkan RNA polimerase, kemudian ada juga yang namanya prekursor. Tentu semua adalah komponen yang terlibat dalam hal transkripsi. Nah, bagaimana mekanismenya? Mulai dari faktor yang mengendalikan transkripsi itu tadi, bagian promotor seperti ini deh. Nanti kalian lihat ada yang ini. Gimana gambar nanti? Nah, ini promotornya. Dari kalau yang pertama, kalau di awal itu penjelasan saya lewat. Nah, ini kan ibaratnya kita mulai dari promotor nanti berakhir di terminator gitu ya. Nah, ini adalah proses pembacaan tadi kode-kode genetik. Ini kan yang pertama hasil pembacaan daripada sintesis DNA. Ini dari sintesis DNA ini kemudian caranya akan ditransfer si RNA, ibaratnya diambil alih si RNA yang sudah 3 serangka itu tadi loh, yang bisa bahasakan 3 berdarah, mulai dari si mRNA, tRNA, kemudian si RNA itu yang stay-nya di terminator itu tadi, karena akhir dari itu semua pembacaannya nanti akan dibawa ke ribosom, nanti proses akhirnya karena triplet yang tertekan dibawa ke seluruh tubuh si makhluk hidup itu sendiri. Karena kalau kita berbicara masalah kita di sini berarti bahas masalah gitu ya.
sudah dibaca, ibaratnya kayak macam penerjemahannya nih, ibaratnya asal bahasanya. Itu kemudiannya nanti yang saya bilangkan 3 triplet itu tadi, 3 pasang daripada basa nitrogen gitu ya, pasangan basa nitrogen nanti. Nah, kemudian ini nanti kalau seandainya itu protein hasilnya ini ya seperti ini dari promotor sampai ke terminator. Yang nanti akan di fragmen kembali nih, yang nantinya itu akan jadi protein yang menyusun semua organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Lulus ya? Baik. Itu ya, lagi iklan. Lanjut dari itu masih itu sendiri. Kalau itu translasi sebenarnya, ya ini kan ya kita ingat-ingat saja, translasi itu berarti sistem atau kita bahasakan translate ya, berarti kita ambil kalau translate terjemahan gitu ya. Translate itu proses penerjemahan yang diterjemahkan penyusun. Namun dia kalau ini kita bahasakan bahwa dia ini merupakan transkrip urutan DNA yang dalam bentuk ORL yang mana dicirikan kodon inisiasi translasi itu mulai dari start codon gitu ya, yang seperti ini tadi mulai dari si promoter sampai ke terminator, ibaratnya kayak macam dari start codon ini, ibaratnya yang apa sih yang dibaca ini tadi basa-basa nitrogen, yang dibacanya apa dengan pasangan-pasangannya itu. Andai kata nih yang mulai dari start codonnya, misalnya untuk apa namanya nanti nitrogen yang akan bacanya misalnya kayak begini nih yang terbentuk CAU ya kan di RNA ini kan akhir ya, dalam arti pembentukan proteinnya itu kalau sudah urasil berarti sudah nanti akan membentuk protein utuh gitu ya. Nah nanti proses selanjutnya kalau akan kembali ke sintesis DNA berikutnya gitu ya. Nah kalau sintesis DNA ini kita tidak temukan lagi urasil, tapi nanti kan jadi yang namanya timin kan, kalau di sintesis DNA kan tidak ada kita temukan sel, yang ada kita temukan adalah timin. Nanti kayak macam begini, misalnya kalau kita mulai dari start codon dulu ya, yang terbentuk nih adenin guanin. Nah kemudian nanti akan terbaca kalau adenin guanin pastilah pasangannya timin sama sitosin gitu kan. Nah kalau seandainya sudah seperti ini terbentuk, baru masuk ke ini kan template-nya, cetakannya, hasil cetaknya nanti kemudian akan dibawa ke sintesis protein muncul. Nah kalau sudah masuk di sintesis protein, temukan lagi tuh DNA yang menjadi penanda bahwa kan kita temukan lagi DNA di situ bahwa timin tidak ada karena sudah diganti dengan urasil gitu ya. Kalau seandainya sudah urasil berarti sudah aman, berarti sudah nanti akan terbentuk yang namanya protein tadi yang akan menjadi 3 triplet itu tadi ya, jadi 3 pasangan atau triplet itu nanti nanti akan membentuk yang namanya protein pada dasar yang kita ketahui sekarang, macam seperti ini. Itu protein atau itu apa sih nama proteinnya? Kalau CUU juga gitu ya, atau
UCU. Kalau UCU ini serin nama protein. Tahu apa nih? GGU atau GG? Berarti glisin itu nama protein gitu ya. Nanti untuk seperti. Nah, kembali ke sistem translasi. Nah, tadi ya, perlu diperhatikan bahwa kita mulai dari start codon nanti berakhir codon. Ya. Tentu kalau di DNA itu masih ada kita temukan antikodenya. Ya. Nah, ini kalau sistem translasi yang perlu diamankan gitu ya, ibaratnya ini yang terjadi dalam tubuh si makhluk hidup. Ya. Jadi kalau ini ini proses translasi juga pada hewan gitu ya. Jadi kurang lebih ada jam kodon yang ada pada kita, padahal hanya Ada 64 macam. ada 20 macam saja. Padahal hanya ada 20 Jadi ada beberapa kodon yang mengkode asam amino yang sama. 3 di antara merupakan stop Di codon. antara itu merupakan Spek stop kode genetik yang kodonnya. perlu diketahui. Jadi, Satu, kode kalau genetik kita tidak tumpang perhatikan tindih, bahwa ada overlapping. 2, tidak ada seragam di antara kodon. Kodon kita, khususnya kita sebagai manusia ya, makhluk hidup yang lainnya, kurang lebih ada 60 macam. Namun hanya 20 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam amino saja. Ya, terima kasih kepada moderator Karena yang telah memberikan sisanya merupakan kesempatan. stop kodon. Adapun penjelasan soal Kemudian yang saat ya. kode di sini bahwa hal mengkode ya, kode genetik itu tidak pernah tumpang tindih, walaupun sebenarnya banyak sekali, ribuan sekali yang dibilangkan gen-gen yang ada gitu ya. Ataupun yang itu kita mau bahasakan bahwa bahasa nitrogen tentu bahasa katakan sama jurusan tadi itu bahwa kelebihan RNA ribuan ataupun bahkan DNA jutaan itu tidak pernah tumpang maka tindih. akan terpengaruh kepada si individu Padahal tersebut. kita mau perhatikan bahwa dalam satu tubuh Dalam makhluk artian hidup bahwa dia akan itu cacat ataupun yang lainnya. Ibaratnya kayak macam nggak hanya andai kata posisinya kita mau cerita ini posisinya hanya di tangan. Oke, dari Saja itu sudah ribuan penjelasan tadi itu materi genetik yang ada gitu ya. Belum lagi kalau kita berbicara masalah bagian organ yang lainnya, entah itu di kepala, itu di bagian perut, entah itu yang di bagian bagaimana cara jadi kan satu tubuh supaya manusia DNA saja atau satu tubuh akhlaknya saja itu sudah sedikit supaya tidak terkira pada alhamdulillahnya tidak pernah tumpang. Itu perlu kita syukuri. Tapi mereka itu kayaknya boleh dibilang tidak ada henti-hentinya gitu ya. Beda posisinya dengan kita nih. Kalau kita kerja 24 jam saja tubuh kita udah lemas gitu ya. Bahkan kayak kelihatan itu kusam, letih, lesu, loyo dan seakan-akan mau tepar gitu. Tapi sayang andai kata kita kembalikan ke materi genetik. Kode atau khususnya untuk DNA saja dalam hal mensintetisnya bentuknya bereplika tidak bisa apa namanya iya sorry lanjut dari itu iklan kembali sampai mana nih tadi itu kemudian tidak ada salah dalam artian tidak ada sekitar kodon
Jadi dalam hal membaca bacaan itu tadi tidak ada pak di antara kode, sudah tidak ada jedanya, ya, sudah tidak ada jedanya, tidak ada gapnya. Kemudian dia itu bersifat generate, itu ya, degenerate dalam artian dia bisa memiliki lebih dari satu kodon. Dia bisa apa ya bahasanya? Si kepala tuh juga sudah iklan berulang-ulang. Oh, dadah, waalaikumsalam. Iklannya itu kelewat batas. Kadang hampir bersifat bawa ini kalian berdua. Iklan lagi. Ini ya, tabel kode genetik yang ada. Kemudian ini seandainya peran sintesis protein pada sel prokariot sama eukariot ya. Tentu kalau di prokariot lebih cepat ya, karena mereka apa? Tentu karena proses duplikatnya mereka, pembelahan selnya itu secara langsung gitu ya, tidak yang namanya tahapan-tahapan. Tentu dalam proses penggandaan organisme yang masuk atau yang terhubung dalam eukariot atau organisme yang masih ya kita bilangkan organisme yang Oke, untuk saat ini karena saking banyaknya iklan, ada yang kalian mau tanya? Jelas materinya? Saya bosan bertanya. Oke, Keting, mohon tulis namanya Keting. Nama sama stambuknya. Oke. Kenalkan, nama saya Kelas Sabrina, stambuk F1G1 212. Saya tanyakan pada berapa saya ini? DNA polimerase Yang mana? yang komponen replika. Enzim DNA polimerase replika. Di DNA ya. Karena dia di replika. Oke, lanjut. Tuh, ya kali tuh enzim-enzimnya yang bekerja membantu dalam hal proses pembentukan atau pereplikaan DNA. Pak enzim DNA polimerase, dia berfungsi mengkatis polimerasasi DNA. Yang saya tanyakan, bagaimana cara depolimerase membentuk kain DNA baru? Makasih, Bu. Oke, dia membentuk untaian baru gitu ya. Nah, kita kembali ke sini, gambar yang ini aja, wes. Ini ya. Nah, bagaimana caranya si DNA polimerase ini membentuk yang baru? Hasil kerja sama daripada enzim-enzim yang bekerja dalam hal replika DNA ini, itu nanti akan terbentuk lagi yang namanya DNA baru. Tentu bagaimana hasil upaya si DNA ini membentuk yang baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke star codon. Sebelum kita masuk ke sini ya, yang saya mau kalian mau kita masuk ke star codon sampai berakhir di stop codon ya. Kalau kita bicara masalah replika DNA atau penggandaan DNA, kita awali dari start sampai stop codonnya. Jadi kalau tentu penerjem ini siapa yang kita mau terjemah? Gen, gitu ya, si purin sama si pirimidinnya. Nah, masih pirimidin dalam membentuk tubuh yang baru atau replika di kita bicara di sini DNA, kita belum ke mana-mana. Itu kan
tapi sudah ada kaki tangan antara si enzim, kemudian sebelum itu kita membentuk dulu cetakannya gitu ya, cetakannya, karena itu nanti yang aktikat atau yang akan direplika. Nah, hasil cetakan tadi itu kan ini tugasnya si DNA, si polimerase. Ini kita kembali ke sini. Nah, dia ini ibaratnya kayak macam just mengkatalisis saja, tidak akan nanti akan membentuk kembali gitu ya. Dia hanya just mengkatalisis polimerisa, ibaratnya polimerintaian DNA. Jadi nanti akan yang bentuk itu tadi hasil daripada, kalau seandainya sudah masuk nih ke sistem sintesis protein ya, kembali ke sintesis protein. Semua ini begini ya, ibaratnya komponen daripada replika tadi mulai dari cetakannya, DNA cetakannya, kemudian monomernya itu tadi yang tidak lain dan tidak bukan si basa nitrogen itu tadi, kemudian para enzim-enzimnya termasuk primernya. Nah, primer ini kan sebenarnya molekul yang digunakan untuk mengawali proses polimerisasi kan, mulai dari DNA, RNA, termasuk itu yang protein-protein spesifiknya itu nih, yang kalau seandainya itu kalau waktu kalian SMA pasti itu dikonotasikan dengan kunci sama anak kuncinya, ya kan? Nah itu yang dibilangkan protein-protein yang spesifik, dia hanya mengenali punyanya saja, ya. Ibaratnya kita mau masukkan ke yang pengenal itu, dia hanya mengenal orang-orangnya gitu ya, yang lainnya ya abaikan saja gitu. Untuk membentuk kali ini kita mau ini pahami dalam tubuh si DNA, dalam tubuh DNA si DNA ini dia sudah ada yang namanya basa nitrogennya gitu. Dia sudah memiliki yang namanya basa nitrogen. Hanya saja yang pada penggandaannya, replikaannya, mereka ini belum berpasangan gitu ya. Nanti pas mau penggandaan tadi baru mereka berpasangan, dalam artian nanti akan dibawa, ditransfer ke sintesis protein. Sintesis protein ini kan terus penerjemahannya nih, informasi yang hasil dari pembentukannya mereka nih di replikaan itu. Nah, kan ke pertanyaannya tadi itu bagaimana dia membentuk DNA yang baru. Nah, proses pembentukan DNA yang baru ini itu tadi nanti hasil setelah daripada hasil sintesis protein gitu ya. Setelah sintesis protein nanti akan membentuk lagi yang baru, masuk kembali ke sintesis DNA kembali. Ibaratnya nih, kalau cycle-nya itu macam, nah DNA nih dia tugasnya dia hanya kan sebagai tubuh komplit gitu ya, tinggal menggandakan dirinya. Nah, menggandakan dirinya dia mereplika tubuhnya ini tadi, dia itu nanti akan menekan hasil replikan tuan enzim-enzim ini. Apa saja enzim-enzim yang bekerja, mulai dari enzim DNA polimerase, primase, helikase, kemudian SSB, kemudian ligase, termasuk primer itu sendiri. Kalau seandainya mereka ini sudah bekerja sudah bekerja dalam hal penggandaannya, maka ibaratnya semua hasil pekerjaannya ini tadi nanti akan ditransfer kembali ke sistem selanjutnya. Yang mana sistem selanjutnya itu tadi masuk ke si protein, yang mereka ini sudah tidak bekerja lagi, ibaratnya dalam artian berhenti nih pekerjaannya. Kalau sudah selesai membentuk dirinya, membuat dirinya, mereplika lagi dirinya, gitu ya. Tugasnya si RNA untuk ke selanjutnya dibawa dulu dah informasi yang hanya itu tadi. Mereka kan ini membentuk
ibaratnya menggandakan gitu ya. Ibaratnya hasil produksi, ibaratnya kayak begini. Di tubuhnya dia itu dia sudah memiliki yang namanya urin sama pirimidin gitu ya. Terus tugasnya mereka enzim ini yang kita itu dia mau mulai dulu dia mau mengkatalisis polimerisasi untaiannya, kemudian yang ibaratnya kayak macam DNA ini dalam membentuk ibaratnya udah masing-masing orang, kalau kita bahasakan orang gitu ya, walaupun si ini kita bahasakan si enzim ada nih plot-plotnya tersendiri yang khusus dia kerja dalam hal apa. Oh, kalau yang misalnya dia khusus untuk mengkatalisis polimerasi untaian DNA. Terus di perimasa dia mengkatalisis sintesis mulai replika DNA itu. Dia ibaratnya kayak sudah masing-masing. Dia tidak mau mengambil tugasnya yang lain, gitu ya. Karena apa? Jadi kan ada yang kita mau bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia bekerja pada Perkenalkan nama saya Muhammad Nurani dengan F1G 1200. Bu, saya mau bertanya tentang atau dia itu hanya mengenali yang punyanya dia saja. Berdasarkan tadi kan mengenai apabila kelebihan Dia RNA dan mau itu, mengambil peran yang lain maka gitu. Nah. individu tersebut tidak akan, maksudnya dalam Paham ya bahwa sampai dia di sana? tidak Jadi harus nantinya masuk ke protein, oh itu bukan lagi tugasnya mereka. Bantuan yang si RNA supaya yang tinggi saudara itu tadi. itu tetap takarannya pas. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita konsumsi? Mengerti sampai di sana? Hal apa yang kita? Iya Bu. Ya, Bu, terima kasih. Ha. Ya Bu. Iya Bu. Aman kira-kira? Aman Bu. Ada lagi mau tanya memang nih. Jangan sampai tiba-tiba muncul ke kuis dan kuisnya tidak bilang-bilang memang. Saya Bu. Saya Bu, bertanya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Laode. Oke, Laode dulu, Laode. Ya kan nama saya Harjiman. Ya. Perkenalkan nama saya Lode Harjiman dengan NIM S1. Jangan lupa itu tulis namanya sama sabuknya. 2045. Pertanyaan saya Bu, bisakah RNA ditransfer balik menjadi DNA Bu? Maksudnya RNA ditransfer balik, bagaimana itu? Materi genetik itu tadi komponennya ada 2, ya kan? DNA sama di RNA. Nah, tugasnya mereka itu halo? Iya, Bu. Pertanyaan itu saja kah? Bisakah si transfer balik ke DNA? Itu saja pertanyaannya? Ya Bu. Hal cycle hasil kerja. Kalau ibaratnya RNA mau ditransfer si RNA mau jadi DNA begitu? Nah, kayak gitu nah. Maksudnya hasil kerja yang ada dalam tubuhnya. Misalnya kayak. Nah, begini. Andai kata nih, tadi si DNA sudah buat cetakannya. Banyak sekali ribuan. Nah, belum terbaik tuh informasi yang diturunkan dari si induk ke keturunan selanjutnya. Paham ya? Ibaratnya misalnya nih, kalau misalnya kayak gini, aku mau bahasakan. Kita punya orang tua ya. Kita punya orang tua nih. Tua, ibaratnya ayah sama ibu. Nah, informasi yang saya mau bahasakan di sana, informasi
kayak macam pembentukan keturunan baru. Entah itu kemiripan suara, kemiripan postur tubuh, atau kan yang lainnya lah bahasa yang begitu. Nah, itu informasi yang saya mau bahasakan. Nah, misalnya begini. Kan dari papanya kita dan ibunya kita masing-masing diturunkan kan gennya kita. Jadi 50-50 dari papa, 50 gitu ya, ke keturunan selanjutnya, maksudnya ke anaknya nih informasi nih ibaratnya. Nah, ambil saja satu informasi gitu, misalnya kesamaan daripada warna kulit misalnya. Nah, itu kita sudah berbicara pewarisan sifat tuh, tapi kita belum sampai ke situ aja, kita ambil informasi. Pahami dulu kita itu yang kita turunkan adalah warisan sifat, kita masuk ke sana. Cuman yang saya mau bahasakan di sini informasi. Kita selesaikan dulu dan penjelasannya informasi dulu. Misalnya yang saya mau bahasakan adalah bahwa kesamaan daripada warna kulit. Nah, yang mau dibaca nih, ya kan? Pada saat proses replika DNA, kesamaan warna kulit tadi itu belum kebaca. Ya? Belum kebaca. Di proses replikaan DNA itu tadi, bahasa nitrogen itu tadi yang saya bilang kan purin sama pirimidin itu just digandakan saja. Ribuan, tapi belum kebaca. Nanti pada saat masuk setelah hasil replikaannya ditransfer dibawa si mRNA itu tadi informasinya, hasil replikaan si DNA dibawa oleh si mRNA, ya kan? Masuklah proses ditranskripsi. Kemudian ditarik lagi oleh si tRNA, kan dia mau transfer itu semua tadi informasinya. Akan dibawa ke si RNA, karena dia yang membentuk itu tadi, ya. Ya, sudah masuk ke tRNA, berarti dia sudah masuk. Sebelum dia masuk ke si RNA, ditransfer, translasi. Nah, masuklah itu penerjemahan. Nah, ternyata yang dibawa oleh si RNA tadi kan yang membawa informasi masuk ke si selanjutnya itu kan si mRNA, kemudian ditransfer ke selanjutnya oleh si tRNA, kan akan dibaca hasilnya itu tadi, hasil pembacaan itu tadi masuk ke si RNA sendiri di situ di ribosom, ya kan, akan membentuk protein itu selanjutnya. Nah, hasil ternyata pembacaannya itu ternyata berupa pas diturunkan gitu ya informasinya ke turunan selanjutnya itu kesamaan warna. Nah, terbentuklah keturunan yang warna kulitnya sama dengan orang tuanya. Itu tadi informasi. Nah, kembali proses yang terjadi itu kan tadi sudah ditransfer itu ke keturunan selanjutnya. Nah, di anak ini juga kan ada yang namanya materi genetik, ada DNA sama RNA. Nah, proses kembali cycle itu muncul lagi tuh, berputar lagi tuh di anak itu tadi. Kan sudah didapatkan informasi dari turunan dari si indukannya. Di anak ini nanti akan berproses lagi, akan muncul lagi, akan membentuk lagi, DNA tetap mereplika, lanjut sampai ke sistem sintesis protein. Arti itu kecuali ya makhluk hidup itu terjadi tidak terbentuk lagi pembentukan itu ya aman untuk kembali lawan di Hardiman. Itu yang dimaksudkan. Jadi hasil kerja daripada si DNA itu tadi kan dalam hal membentuk protein, dalam hal membentuk tubuh bisa kita lihat, bisa dia ibaratnya kita bisa nentuin, oh dia itu laki-laki, oh dia itu perempuan, atau dia itu tubuh seperti ini, dia itu seperti ini, tidak ada keanehan-keanehan. Itu hasil kerja dari mereka berbentuk yang kita bisa bukan mereka itu hasil kerja antara si DNA sama RNA tanpa kita abaikan yang namanya enzim-enzim ya, karena semua itu dalam membentuk mereplika itu tidak terlepas daripada enzim-enzimnya, atau yang kita bisa bahas semuanya itu adalah protein-protein spesifik. Dulu waktu kalian SMA pasti diingatkan dengan anak kucing sama gemboknya.
ya kan? Dia hanya just melakukan suatu pekerjaan yang just dikenali saja. Kunci sama anak, gembok sama kunci gitu ya. Itu just protein-protein spesifik yang kita bahasakan. Yang masuk nih di primer yang kita mau bilangkan gimana? Aman untuk itu? Jadi kalau mau bilang secara bahasnya itu dalam artian kayak macam RNA itu bisa kan dia DNA, bukan kayak itu ya, karena komponen penyusun gen gitu ada dua itu tadi, DNA sama RNA. Aman kan ini? Jangan sampai kalian bilang atau gen itu hanya komponennya. Jadi ingat ada dua, ya, DNA sama RNA. Gimana Harjiman? Aman? Ya, Bu. Dia kayaknya keluar masuk kah? Tadi yang saya jelaskan tidak didengar. Jadi kita tanya, gara-gara jaringan di sini jelek. Jadi gimana? Ibaratnya kalau macam begini, RNA itu ditransfer ke DNA itu hasil kerjaannya, bukan si RNA-nya yang mau dijadikan ke DNA, bukan gitu ya. Itu hasil kerja, ibaratnya informasi, gitu ya. Informasi yang dari DNA ini nanti akan diterjemahkan oleh si RNA. Nanti ke keturunannya tetap seperti itu pekerjaannya, gitu ya. Di keturunan selanjutnya ini tetap si DNA dia itu just memperbanyak diri informasi yang diperbanyak itu tadi nanti akan dibaca pas masuk di sintesis protein akan dibaca oleh si RNA. Kayak begitu di keturunan selanjutnya. Oke? Ya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Kita sampai jam berapa? Sampai kalian. Oke, silakan. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menanyakan mengenai struktur DNA. Kan kita ketahui bersama struktur DNA itu adalah double helix atau helix ganda. Nah, di mana saya ingin bertanyakan apakah DNA yang mana kan lebih sulit untuk dibagi menjadi dua urai, apakah DNA yang sebagian besar tersusun dari pasangan basa adenin dan timin atau pasangan basa guanin dan sitosin. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu. Yang lainnya mohon dinonaktifkan suaranya. Tadi itu pertanyaannya Fatira belum jelas. Karena kemarin suara-suara yang lain berisik. Jadi mohon diulang pertanyaannya deh. Iya, Bu. Pertanyaannya kan struktur DNA itu kita ketahui bersama double helix. Nah, manakah yang lebih sulit untuk dipisahkan menjadi dua untai? DNA tersusun atas pasangan basa adenin dan timin, atas guanin dan sitosin. Yang mau sulit dipisahin tuh tak? Nah, Ya, Bu. Dua-duanya kalau kita memisahkan dua-duanya itu sama gitu ya. Adanya sama sulitnya, sama tidak sulitnya gitu ya. Jadi komponen daripada purin sama pirimidin tadi itu ya, ibaratnya purin sama pirimidin sudah dipahamkan bahwa kalau si purin tadi itu ada adenin sama apa namanya, kita perhatikan ya di
tukarannya kalau seandainya nih kita bahasakan di DNA, masih di DNA. Purin itu kan tadi ada adenin sama guanin, itu dia komponennya. Kalau pirimidin sitosin sama sitinin. Namun kembali ke pertanyaannya sih, yang mana sih yang paling tukar kalau kita mau memisahkan antara sitimin dan adenin kah atau sitosin sama guanin? Nah jawabannya di sini sama-sama sukarnya, sama-sama tidak sukar gitu ya. Jadi kalau kita mau yang mana sih yang paling sulit untuk kita pisahkan? Nah ini kalau kita mau memisahkan ini tidak ada sukarnya, tidak ada, bahasanya gini, tidak ada yang lebih sukar dan tidak ada yang lebih tidak sukar, dalam artian kayak sama gitu ya, sama karena komposisinya itu dia boleh dibilang kan 50-50 dari adenin 50-nya, kemudian timinnya juga sini, jadi sampai berikatannya itu tadi ikatannya kuat gitu ya. Jadi sitosin juga sama guanin juga sama, memfragmen semuanya itu oleh sistem juga sama kuatnya, karena untuk memfragmen, untuk memotong ikatan yang mereka itu tadi, kan masing-masing dia memiliki enzimnya tersendiri gitu ya. Jadi sama kuatnya. Jadi kalau mau bahasakan mana sih yang paling sulit, yang mana yang lebih mudah, itu nggak ada, karena dari segi kesukaran dan segi kegampangan itu sama gitu ya. Jadi mereka dalam hal membuka sudah masuk ke start codon ya, dalam hal chat itu. Jadi untuk kita mulai dari kodon yang pertama, kemudian di anti kodonnya ini mereka membacanya itu cepat gitu ya, daya ikatnya juga cepat. Kenapa? Kandungannya, komposisinya antara si adenin sama sitmin itu sama kuatnya 50-50, kemudian sitosin sama guanin juga sama, begitupun demikian. Jadi antara kodon sama antikodon ya dalam hal membaca itu lebih cepat. Terus yang mana yang lebih ininya dalam hal memfragmen? Nggak ada, sama aja gitu ya, karena masing-masing yang mengkatalis itu tadi sama-sama yang memisahkan itu tadi itu dari segi komposisinya juga sama gitu ya. Aman untuk ini, jadi Ya, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih sukar gitu ya dalam hal. Dan kalau kita mau masuk di kodon sama antikodonnya dalam hal pembacaannya itu lebih cepat. Karena apa? Dari segi komposisinya sama, kandungannya gitu ya. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Saya Bu. Rizky dulu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM F1-12009. Pertanyaan saya, kenapa pada rantai Mikrofonnya. ya baik, saya ulang. Dimatikan dulu mikrofonnya. Waalaikumsalam lah, padahal dari tadi anu. Ya, pertanyaan saya itu kenapa pada rantai DNA memiliki untaian tunggal sedangkan pada rantaian DNA memiliki untaian ganda. Sekian Bu. Rantaian RNA itu tunggal. Iya, kenapa sedangkan pada rantaian DNA itu dia ganda? Oke, kita kembali ke basa nitrogennya. Basa nitrogennya sama gula yang dikandungnya gitu ya. Perhatikan bahwa untuk di struktur DNA sama RNA dia itu sama-sama memiliki yang namanya gula, fosfat, sama basa. Ya. Terus kenapa kembali ke DNA? Kenapa sih DNA dia rantaiannya double, kalau si RNA rantaiannya tunggal, dia just one aja. Supaya kita share lagi. Kembali ke bagaimana sih si DNA ini
dalam tidak mempunyai itu tangan pada saat dia lahir, kemungkinan besar bahwa secara analisis bahwa mungkin RNA DNA itu dia kurang yang panjang gitu ya, gitu. yang double. Karena apa? Dalam hal pembuatan ini untuk membuat informasi atau membuat cetakannya atau membuat tubuhnya gitu ya. Si DNA ini gimana bahasanya kayak gini? Gulanya saja ini ya, gulanya saja dia sudah dibilangkan deoksiribosa, beda posisinya sama si RNA aja ribosa doang gitu ya. Kalau kita ini yang bisa yang kita mau, kenapa dia ganda, kenapa dia tunggal gitu ya. Kemudian kita perhatikan dia ini posisinya nih ya, kalau kita mau posisinya, andai kata kita masukkan dia itu, kalau kita bentuk di susunan gugus-gugusnya, kalau kita masuk kimianya gitu ya, dia ini kalau kita masukkan di gugus, ibaratnya pada, kalau kita bentuk gugusannya gitu ya, kita buat strukturnya, dia ini kalau untuk DNA berada pada gugus C nomor 2 gitu ya, mana dia mengikat gugus H. Jadi ibaratnya karbonnya ini itu dia ikat hidrogen yang nomor keduanya. Andai kita bentuk itu nah ikatan-ikatannya pada misalnya ini nih. Ada nggak sih contoh yang di sini? Nah, ini nih. Perhatikan di sini. Ini ada ada gambar yang di samping, ada struktur kimia gitu ya. Perhatikan di situ. Nah, kalau saya jelaskan secara itunya aja. Kalau untuk DNA, karbonnya, gugus untuk gugus karbonnya itu yang dia ikat, ibaratnya yang dia ikat itu hidrogen. Perhatikan, yang dia ikat hidrogen itu pada rantai kedua. Pertanyaan saya, bagaimana sih supaya di C nomor 2 maksudnya kayak gitu ya, di C nomor 2 maksudnya kenapa dia ganda, terus yang satunya nggak ganda atau tunggal, kembali lagi ke strukturnya gitu ya. Dia ini memiliki komponen daripada basa nitrogen yang seperti ini gitu ya, ibaratnya sama juga purin sama pirimidin. Namun komposisi daripada purin pirimidin daripada DNA daripada RNA ini lebih banyak ketimbang daripada RNA. Lebih banyak karena apa? Di DNA dia ini ada antikodonnya. Posisinya, jadi kalau pas pembacaannya, jadi kalau kita mulai dari start codon, dia itu ada antikodonnya ya. Habis itu nanti masuk ke stop codon, nah itu baru sampai ke, kalau itu just si RNA doang yang demikian. Kalau di DNA dari mulai dari start codon, kemudian nanti di codon dulu ini, nanti ada antikodonnya. Setelah itu nanti setelah antikodonnya baru masuk ke stop codonnya, gitu ya, hasil akhir dari pembacaannya, gitu ya, penerjemahannya. Dari stop codon nanti ini, di rantaian stop codon ini nanti, itu nanti akan yang dibawa nih masuk ke proses selanjutnya di sintesis protein, gitu ya. Makanya kenapa dia double ketimbang dia yang di RNA, karena just di RNA antikodonnya. Ada juga ada teman proses pembacaannya walaupun
koder pertanyaan sebenarnya laki-laki tapi sifatnya cewek perempuan. ibaratnya akan Ada ada juga teman masing-masing yang laki-laki, pada saat proses ada juga penerjemahan teman ini. perempuan tapi sifatnya laki-laki. Kembali lagi, Apakah itu kalau di mereka DNA dia komposisi purin sama pirimidinnya itu tadi lebih banyak ketimbang dari RNA itu tadi ya. Nah proses penerjemahannya di sintesisnya itu tadi kalau di DNA just mereplika saja. Ibaratnya dia hanya memperbanyak. Apa yang diperbanyak ini pasan nitrogen tanpa adanya yang namanya penerjemahan. Ibaratnya informasi tadi itu belum diterjemahkan, belum ditahu apa. Yang hanya pekerjaannya si DNA ini hanya memperbanyak diri tadi itu. Makanya dia double. Kalau di RNA, makanya dia itu tadi tunggal karena dia sudah hasil penerjemahan. Ibaratnya pekerjaannya dia yang sudah protein inti nih. Dia itu mau merangkum atau meramu, ibaratnya itu membuat dia hasil daripada informasi yang sudah dibuat oleh si DNA itu tadi. Jadi dia itu hanya bahasanya kita itu menyusun yang sudah jadi. Ibaratnya dia menyusun di sini tempatnya, di sini tempatnya. Jadi tinggal satu strang aja. Yang mana satu strang itu tadi hasil pembacaan yang sudah dibentuk yang tadinya oleh hasil kerjasama oleh para enzim-enzim yang bekerja di proses sintesis protein. Apa yang mereka bentuk tadi hasil penduplikatan atau pereplikaan daripada DNA. Aman? Mengapa dia sendiri dan mengapa dia double? Dia ganti gitu. Ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi kah pertanyaannya? Kalian sampai berapa? Saya Bu. Keting di mana kau? Hermawati Bu. Jam 12:10, Bu. Dulu keting ada kemana, Bu? Saya Bu Muhammad Nurani. Keting masih ada, Ci? Katanya paket yang Oh, jangan sampai ini ketingnya tidak ada, Mi. Keluar mungkin Bu jaringan. asal itu mungkin pertanyaan sedikit lucu atau bagaimana Bu, tapi saya juga penasaran dengan pertanyaan saat menanyakan ini mengenai kan begini. Kalian tinggal 42 kah? Ada temanku seorang berjenis kelamin laki-laki, tetapi sifatnya itu perempuan. Ada juga temanku yang perempuan, tapi sifatnya kayak laki-laki. Yang terbaca di Apakah saya 42. pertanyaannya apakah hal tersebut ada pengaruhnya terhadap RNA dan DNA yang terjadi antara laki-laki dan perempuan? Sekarang 44. Itu Bu, soalnya apa yang suka keluar masuk Bu, karena masalah jaringan juga. Dari tadi kalian jumlahnya tidak pernah naik ke 47 seperti yang kalian bilang. Tadi 44 di situ turun lagi 43, 42. Jadi yang ini saja yang saya jadikan dokumentasi, nah. 47. Kalau seandainya sudah ada namanya kalian, ya maaf. Tuh, karena dari awal hanya 44, naik ke 43, turun 43, habis itu 42, sekarang 43 lagi nih.